Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Koritullah dari Universitas Karimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak tunadaksa. Nah, apa itu anak tunadaksa? Anak tunadaksa ialah anak yang mengalami gangguan pada sistem saraf otot dan tulang, atau bisa disebut dengan neuromuskular. Nah, di sini juga ada saya cantumkan salah satu para ahli yang bernama Sunardi DKK pada tahun 2011 menyatakan anak tunadaksa atau tunadaksa adalah seseorang yang memiliki hambatan fisik dan keterbatasan gerak akibat kelainan neuromuskular yang dapat menghambat aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada dijelaskan tentang klasifikasi pada anak tunadaksa. Nah, beberapa klasifikasi berdasarkan gangguan fisik, yaitu ada cerebral palsy atau CP, gangguan pada otak yang mempengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak. Nah, selanjutnya ada polio, yaitu gangguan otot akibat virus polio menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya ada amputasi, yaitu kehilangan anggota tubuh akibat kecelakaan atau penyakit. Nah, selanjutnya itu ialah kelainan tulang dan sendi seperti skoliosis, kifosis, atau osteogenesis imperfecta. Selanjutnya ada spina bifida, yaitu kelainan pada tulang belakang yang mengganggu fungsi saraf motorik. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pada anak tunadaksa. Nah, karakteristik yang biasanya kita temui yaitu motorik kasar terganggu, yaitu dengan kesulitan berdiri, belajar, atau memegang benda. Keterbatasan mobilitas. Nah, yang itu juga termasuk dari karakteristik yang biasa kita temui, yaitu dengan menggunakan alat bantu seperti kursi, roda, atau kruk. Nah, kelelahan cepat. Kenapa bisa disebut dengan biasa kita temui? Karena biasanya juga kan kita selalu melakukan aktivitas. Nah, dari aktivitas fisik ini juga menyebabkan kelelahan lebih dan cepat. Dan di sini juga ada kemampuan kognitif normal atau bervariasi. Tidak semua anak tunadaksa mengalami hambatan intelektual. Selanjutnya juga yaitu ialah ketergantungan pada orang lain. Kenapa bisa kita sebut begitu? Karena dalam beberapa aktivitas mereka membutuhkan bantuan. Nah, media anak tunadaksa. Nah, alat media untuk anak tunadaksa atau bisa kita sebut yaitu anak dengan disabilitas fisik adalah sarana untuk perangkat bantu yang dirancang khusus agar proses pembelajaran mereka menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan fisik mereka. Nah, salah satunya itu ialah media audio. Nah, media audio atau bisa disebut dengan rekam suara digunakan juga untuk materi pelajaran berbasis teks agar bisa dipelajari secara auditori. Nah, selanjutnya juga ada podcast edukatif, yaitu menyediakan penjelasan materi pelajaran dari secara auditori. Nah, selanjutnya juga ada podcast edukatif, yaitu menyediakan penjelasan materi pelajaran dalam bentuk narasi. Nah, di sini juga ada penerapan di kelas. Penerapan pembelajaran di kelas untuk anak tunadaksa membutuhkan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan memperhatikan kebutuhan fisik serta psikososial mereka.
Nah, di situ ada penyesuaian fisik lingkungan kelas, aksesibilitas. Pastikan ruangan kelas, rumah difabel, misalnya pintu lebar, tidak ada tangga atau tersedia rem, dan meja kursi yang biasa disesuaikan atau yang bisa disesuaikan. Nah, di situ juga ada kebutuhan anak tunadaksa. Salah satunya yang tadi saya sebut yaitu aksesibilitas fisik merupakan kebutuhan anak tunadaksa, yaitu dengan ruangan dan fasilitas yang mendukung mobilitas. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan individual, yaitu dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Selanjutnya yaitu ada dukungan sosial dan emosional, yaitu dengan lingkungan yang ramah dan inklusif. Selanjutnya juga ada terapi rehabilitas dengan dukungan medis dan terapi yang berkelanjutan. Nah, di sini juga saya cantumkan kesimpulan pada anak tunadaksa. Anak tunadaksa merupakan individu dengan hambatan fisik yang mempengaruhi kemampuan gerak dan aktivitas sehari-hari. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, sebagian besar anak tunadaksa memiliki potensi kognitif yang sama dengan anak-anak lainnya loh. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak, aksesibilitas yang mendukung, serta pendekatan pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Dengan dukungan yang tepat dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, anak tunadaksa juga dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Nah, demikian video yang saya paparkan tentang apa itu anak tunadaksa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.